ceritakan sejarah berdirinya Sekber Kesda. Ya, sebelumnya saya ucapkan salam kita Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Begini, sejarah berdirinya Sekber Kesda ini, Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat di Pontianak itu bermula dari pementasan teater dengan lakon Nek Darah Hitam atau Putri Tembawang Selimpah. Itu tahun 85. Saya sendiri selaku penulis naskah dan sutradara. Waktu itu kita pentas di Taman Budaya. Memang ini baru pertama kali teater dengan latar belakang etnis Dayak dipentaskan di Pontianak, dan penonton yang kita harapkan hadir, ya, undangan-undangan kita sebar itu juga semuanya kepada masyarakat Dayak. Hanya memang pada waktu itu tanggapan aktif dari masyarakat kita sangat minim. Itulah yang menguatkan saya untuk berpikir dan memang mencoba berbuat kesenian Dayak harus eksis, harus muncul di Pontianak. Karena bagaimanapun bicara Pontianak, Kalimantan Barat, Kalimantan. Dan Kalimantan orang tahu siapa penduduk aslinya. Satu, tetap Dayak. Tapi dari tahun 58, kebetulan saya memang kelahiran Pontianak. Saya lahir di tahun 58 sampai tahun 85 tidak pernah ada satu pementasan pun, pementasan seni budaya Dayak, baik itu untuk seni pertunjukannya maupun penampilan kesenian yang lain, umpamanya di seni rupa. Sehingga itulah yang membuat saya lebih yakin bahwa kita harus buat sesuatu untuk menunjukkan bahwa Kalimantan Barat, khususnya Kalimantan, umumnya Kalimantan, pemilik sah itu adalah Dayak. Pada waktu itu di Pontianak ada 7 sanggar, 6 sanggar, 7 sanggar, maksud saya ada 9 sanggar, 8 sanggar itu sanggar seni pertunjukan, 1 media rekam dan musik. 9 sanggar ini saya coba dekati dengan 2 tokoh Dayak yang pada waktu itu aktif dalam bidang kesenian, dalam seni budaya. Satu, almarhum Bapak Moses Nyawat El Moswat, sarjana hukum. Kemudian Bapak Dr. Andes SM Kapat. Ketiga, saya sendiri coba untuk mengumpulkan teman-teman dari 9 kelompok kesenian ini, yang mana 8 dari seni pertunjukan dan 1 dari media rekam dan musik. Proses berkumpul itu setelah pementasan Nek Darah Hitam atau Putri Tembawang Selimpah tadi. Jadi kurang lebih memerlukan waktu 7-8 bulan. Kalau pementasan Nek Darah Hitam itu pada tahun 85 di pertengahan tahun, kemudian deklarasi pendirian Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat di Pontianak itu pada 12 Maret 1986, dan pada tahun itulah pertama kali peristiwa budaya khususnya untuk etnis Dayak hadir dengan
semalam di pedalaman. Jadi gawai Dayak itu bermula dari peristiwa budaya yang dinamakan semalam di pedalaman. Itu kita pentaskan tanggal 20 Mei tetap. Dari pertama itu tanggal 20 Mei, hanya memang pada waktu itu 1 hari. Kemudian tahun 87 masih namanya semalam di pedalaman. Juga di tempatnya di yang sekarang PCC, kalau dulu itu arena remaja ya, gedung arena remaja. Jadi 2 tahun, tahun pertama 86, kemudian tahun kedua di PCC dengan semalam di pedalaman. Baru kemudian tahun ketiga sampai pada saat ini dikatakan Gawai Dayak, dan sekarang sudah berkembang menjadi Pekan Gawai Dayak. Nah, kalau dulu ada 9 sanggar penggerak, sekarang di bawah Sekber Kesda itu sendiri ada 53 sanggar. Jadi perkembangannya luar biasa. Walaupun memang 53 sanggar ini, kebetulan saat ini saya selaku Ketua Sekber Kesda itu sendiri, Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat di Pontianak, saya tahu persis sanggar yang aktif di 53 ini separuh nggak sampai. Ya biasalah kehidupan sanggar itu musiman. Tapi yang cukup membuat ya sebagai pekerja seni saya juga punya satu yang membuat motivasi saya untuk berbuat lebih banyak dalam berkesenian ini. Ada beberapa sanggar yang luar biasa aktif, dan mereka sampai sekarang masih berlatih di Rumah Betang di Jalan Sukoyo. Mungkin itu sekilas info. Kalau ada mungkin yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Tapi yang penggerak awalnya Gawai Dayak ini penggerak atau inisiator Gawai Dayak ini bertiga. Tadi saya katakan yang pertama Bapak almarhum Bapak Moses Nyawat Elmoswat, sarjana hukum. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Andes SN Kapat, yang sekarang juga masih segar, masih aktif dalam melihat, mengikuti perkembangan seni budaya Dayak. Dan yang ketiga saya sendiri, Yosef Odilo Undun, sarjana seni. Jadi kami bertigalah inisiator atau penggagas dari berdirinya Sekretariat Bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat di Pontianak. mungkin pesan-pesannya buat generasi muda Dayak atau melalui pekan Gawai Dayak ini, apa yang mau? Ya, untuk teman-teman khususnya generasi muda Dayak, saya hanya ingin mengingatkan, karena saya juga adalah pekerja seni, khususnya di bidang seni pertunjukan, lebih khusus lagi pada dunia seni teater atau seni peran. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman generasi muda Dayak untuk benar-benar kembali melirik pada tradisi. Bagaimanapun kita harus mengangkat, melestarikan budaya kita. Jangan kita harapkan orang lain untuk mengangkat, untuk menggaungkan seni budaya kita. Nonsense. Kita sebagai pemilik budaya itu yang harus coba berbuat. Itu yang mungkin ingin saya utarakan, karena tidak ada bahasa yang terlalu manis
tidak ada bahasa slogan. Semuanya kita kerjakan dengan ikhlas, kita kerjakan dengan sukacita untuk satu kata. Salam satu darah, Dayak Jaya.